Pada materi pertama ini kita akan membahas mengenai materi dari dinamika rotasi. Apa sih dinamika rotasi itu? Jadi, dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang perputaran suatu benda yang bergerak pada porosnya. Di mana pada dinamika rotasi ini terbagi menjadi beberapa subbab materi. Yang pertama itu mengenai torsi, yang kedua itu mengenai momen inersia, dan yang ketiga itu mengenai momen Koppel. Jadi yang pertama nih mengenai torsi. Apa sih torsi itu? Jadi torsi adalah gaya yang diberikan oleh benda tersebut sehingga menyebabkan suatu benda tersebut bergerak, melingkar atau berputar pada porosnya. Di mana pada torsi ini memiliki rumus yaitu torsi sama dengan F dikali R, di mana F-nya itu adalah gaya yang diberikan dan R-nya itu adalah lengan dari beban benda tersebut, sehingga ketika gaya yang diberikan membentuk suatu sudut di antara lengan benda tersebut, maka rumus torsi itu akan menjadi torsi sama dengan F dikali L sin theta. Kemudian yang kedua itu materi mengenai momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Jadi, momen inersia adalah kelembaman suatu benda yang berputar pada porosnya, di mana pada momen inersia ini memiliki rumus yang dimana rumus umumnya itu adalah I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana M-nya itu adalah massa benda, kemudian R adalah jari-jari benda. Kemudian pada momen inersia ini terbagi menjadi beberapa rumus dari momen inersia tergantung dari bentuk dan jenis dari benda tersebut, sehingga rumus dari momen inersia yang berkaitan dengan jenis-jenis benda tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai momen Koppel. Jadi momen Koppel adalah pasangan gaya yang terjadi pada benda tersebut yang sehingga gaya tersebut berpasangan namun memiliki arah yang berlawanan, sehingga benda tersebut memiliki pasangan gaya yang sama tapi memiliki arah yang berlawanan, sehingga rumus dari momen Koppel sendiri di mana M sama dengan F dikali D, di mana F-nya itu adalah gaya yang dihasilkan oleh benda tersebut atau gaya yang diberikan oleh benda tersebut, dan D adalah lengan dari benda tersebut. Namun yang membedakan antara momen Koppel dengan momen gaya atau torsi tadi, di mana pada momen Koppel ini gaya yang diberikan itu memiliki pasangan yang sama namun memiliki arah yang berlawanan. Sedangkan pada momen gaya itu adalah gaya yang diberikan oleh benda tersebut sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak, berputar pada porosnya. Kemudian, ada pun beberapa contoh penerapan dari dinamika rotasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih, yaitu adalah ketika kita membuka pintu. Jadi ketika kita membuka pintu secara tidak langsung, kita itu sudah melakukan penerapan dari dinamika rotasi. Kemudian pada kincir angin. Jadi ketika kincir angin itu berputar, maka secara tidak langsung kincir angin itu telah melakukan penerapan dari dinamika rotasi. Kemudian yang ketiga yaitu pada permainan roller coaster, di mana ketika kalian memainkan permainan roller coaster secara tidak langsung kalian itu telah melakukan penerapan dari dinamika rotasi. Dan selain itu tentunya masih banyak lagi contoh penerapan lainnya yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Mungkin itu saja materi yang akan kita bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.